Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Febri. Di bab 5 ini kita akan membahas mengenai networking pada VMware. Di sini ada 5 poin bahasan. Yang pertama ada reset MAC address di VMware, kemudian NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan yang terakhir ada LAN segment. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni reset MAC address di VMware. Seperti yang teman-teman ketahui, jika MAC address setiap virtual machine itu sama, pada saat kita melakukan networking itu akan terjadi masalah dan juga error. Jadi di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke VMware-nya, kemudian klik yang Ubuntu. Di sini kita coba periksa MAC address-nya dengan klik bagian network adapter, lalu pilih yang advance. Nah, pada bagian paling bawah ini ada MAC address. Di sini untuk akhirannya itu 9b.292. Lalu kita oke saja. Selanjutnya kita coba cek pada Ubuntu 2. Klik network adapter, pilih advance. Nah, di sini untuk akhirannya itu mendapat 1FC9. Ini sudah berbeda ya teman-teman, karena tadi MAC address pada Ubuntu itu 9B92. Kemudian kita coba cek yang Ubuntu 3. Pilih network adapter, klik advance. Nah, di sini juga sudah berbeda ya. Untuk akhirannya ini F8.2C4. Dari defaultnya, untuk MAC address-nya memang sudah otomatis berbeda ya. Jadi jika teman-teman mendapati MAC address yang sama, teman-teman bisa klik yang generate, nanti akan terganti MAC address-nya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua, yakni NAT adapter. Jika pada VirtualBox, NAT-nya itu ada dua, yaitu NAT dan juga NAT network. Nah, kalau di VMware, NAT-nya itu hanya ada satu, yaitu NAT saja. Kalau di VMware, konsepnya itu hampir sama dengan NAT network. Tetapi pada host OS-nya itu bukan hidden interface, melainkan VMnet 8. Nah, ini mengakibatkan dari host OS itu bisa komunikasi dengan VMware. Dan kedua VM juga bisa saling komunikasi. Dan juga VM ke internet juga bisa ya. Nah, kita tahu VMnet 8 ini dari konfigurasi VMware-nya. Di sini kita bisa masuk saja ke VMware-nya. Kemudian kita klik yang edit, lalu pilih yang Virtual Network Editor. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau tipenya NAT itu adalah VMnet 8. Jadi ini sudah default dari VMware-nya ya. Oke, ini kita cancel saja. Kemudian kita cek konfigurasi network di laptop kita. Kita bisa masuk ke View Network Connection. Nah, di sini kita mempunyai VMnet 8 ya teman-teman. Jadi intinya, ketika kita konfigurasi NAT pada VM kita, NAT-nya itu nanti akan terhubung ke VMnet 8 ini. Kalau kita cek di sini IP-nya adalah 192.168.247.1. Oke, di sini kita nyalakan dulu Ubuntu-nya. Sambil menunggu bisa nyalakan juga Ubuntu 2-nya ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke login prompt-nya. Kita login pada Ubuntu terlebih dahulu ya. Lalu masukkan password. Di sini kita clear. Nah, kita cek IP address-nya. Di sini Ubuntu-nya mendapat IP 192.168.247.129. Kita coba login di Ubuntu 2-nya. Masukkan password. Lalu clear. Kita coba cek IP address-nya. Nah, di sini Ubuntu 2-nya mendapat IP 192.168.247.129. Ini sama ya dengan IP milik Ubuntu. Nah, di sini kita coba hapus IP pada Ubuntu terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Karena untuk interface-nya itu bukan env0s3 ya, melainkan ens33. Lalu masukkan password. Kita cek IP address-nya. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Kita akan meminta IP address yang baru dengan perintah sudo dhclient ens33. Nah, di sini kita cek IP address. Oke, di sini mendapatkan IP 192.168.247.131. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2. Di sini kita beri perintah sudo dhclient -r ens33. Lalu masukkan password. Cek IP address-nya. Di sini sudah hilang. Kemudian kita minta IP lagi dengan perintah sudo dhclient ens33. Lalu IP address. Nah, di sini dia mendapatkan IP 192.168.247.132.
Sekarang kita akan coba ping kedua VM ini. Kita coba ping pada Ubuntu terlebih dahulu. Di sini kita ping 192.168.247.132. Lalu enter. Nah, di sini sudah terhubung ya. Sekarang kita coba ping pada Ubuntu 2. Di sini ping 192.168.247.131. Lalu enter. Nah, di sini juga sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian kita coba cek apakah kedua VM ini sudah terhubung ke internet. Di sini kita beri perintah ping google.com. Nah, di sini Ubuntu 2-nya sudah terhubung ya. Lalu kita coba pada Ubuntu. Kita ping google.com. Oke, di sini juga sudah terhubung ya teman-teman. Terakhir kita coba buktikan antara VM dengan host OS atau laptop kita. Dan laptop kita itu IP-nya ialah 192.168.247.1. Di sini kita coba ping pada Ubuntu terlebih dahulu. Ini kita clear. Kemudian ping 192.168.247.1. Nah, di sini nanti tidak akan bisa ya, karena jika teman-teman ingat di laptop saya itu ada firewall yang menyala, dan itu menyebabkan kita nggak bisa ping dari VM ke laptop. Jika ingin mencoba ping, teman-teman bisa matikan terlebih dahulu firewallnya. Nah, jika kita coba ping dari laptop ke VM, itu seharusnya bisa. Di sini kita masuk ke command prompt, kemudian kita coba ping ke Ubuntu dulu ya, yaitu 192.168.247.131. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu kita coba ping ke Ubuntu 2. Yaitu ping 192.168.247.132. Lalu enter. Oke, di sini juga sudah terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bridge adapter. Pada topologinya seperti ini ya. Sama seperti pada VirtualBox, jika VM kita menggunakan bridge adapter, nantinya kita akan mendapatkan IP dari WiFi yang kita gunakan. Di sini langsung saja kita coba cek pada view network connection. Di sini saya menggunakan WiFi bernama gratisan ya. Klik dua kali, pilih details. Nah, WiFi ini memiliki IP 192.168.1.4. Jadi harusnya nanti VM kita itu mendapatkan IP 192.168.1.x. X-nya ini random ya. Sekarang kita coba pada VM-nya. Di sini Ubuntu-nya kita klik kanan, lalu masuk ke settings, pilih yang network adapter. Nah, di sini kita pilih bridge. Kita lihat di sini tidak ada menu untuk memilih bridge-nya ya. Nah, kalau mau konfigurasi interface-nya itu caranya teman-teman bisa close dulu, lalu masuk ke edit, pilih virtual network editor. Di sini kita change settings, kemudian pilih yes. Nah, kita lihat di sini ada VMnet 0 dengan tipenya itu bridge. Lalu di sini ada bridge 2. Cara default bridge-nya itu automatic. Di sini kita bisa ganti saja ke Intel R Dual Band Wireless AC8265, dimana ini adalah WiFi yang saya gunakan ya. Kemudian apply, lalu OK. Kemudian pada Ubuntu kita klik kanan, pilih settings, pilih network adapter. Di sini kita ganti menjadi bridge, lalu OK. Nah, di sini kita beri perintah sudo dhclient -r ens33, kemudian minta IP kembali dengan perintah sudo dhclient ens33. Lalu IP address. Nah, di sini mendapat IP 192.168.1.9. IP yang muncul pada VM ini akan mengikuti IP WiFi yang saya pakai saat ini ya. Di sini kita bisa cek untuk IP pada WiFi yang saya gunakan itu 192.168.1.4. Selanjutnya kita bahas mengenai host only adapter. Host only adapter ini konsepnya sama seperti pada VirtualBox, di mana interface-nya ini akan menghubungkan antar VM dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Di sini kita masuk ke view network connection. Nah, di sini ada yang namanya VMnet 1 atau host only dari VMware kita. Untuk IP-nya di sini 192.168.237.1. Nah, nanti pada virtual machine kita itu akan otomatis mendapatkan IP 192.168.237.x. X-nya ini random ya.
Buat tahu host only ini milik VMware, kita bisa cek pada VMware-nya. Di sini kita pilih menu Edit, lalu Virtual Network Editor. Nah, di sini terdapat type host only dengan nama VMnet 1. Oke, kita langsung praktekkan saja pada VM-nya. Di sini kita klik kanan, kemudian pilih Settings, lalu pilih Network Adapter, dan ini kita ganti menjadi host only adapter. Lalu oke. Kita ganti juga pada Ubuntu 2, klik kanan, pilih Settings, Network Adapter, ganti menjadi host only adapter. Nah, kita klik yang Ubuntu. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian kita hapus dulu IP yang sebelumnya dengan perintah sudo dhclient -ens33. Lalu kita minta kembali dengan perintah sudo dhclient -ens33. Oke, di sini dia mendapat IP address 192.168.237.130. Lalu kita masuk ke Ubuntu 2. Di sini kita bisa clear dulu. Kemudian hapus IP sebelumnya dengan perintah sudo dhclient -ens3. Kemudian kita minta kembali dengan perintah sudo dhclient -ens33. Lalu IP address. Nah, di sini dia mendapatkan IP 192.168.237.29. Nah, ini kalau kita ping pada interface laptop kita itu nggak bisa ya teman-teman. Tetapi jika laptop kita ping ke Ubuntu dan Ubuntu 2 itu dia akan berhasil. Di sini kita masuk ke command prompt, ping 192.168.237.130. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba yang Ubuntu 2, ping 192.168.237.129, enter. Oke, di sini juga berhasil ya teman-teman. Oke, terakhir kita akan bahas mengenai LAN segment. LAN segment ini konsepnya sama seperti internal adapter pada VirtualBox, yang mana fungsinya itu untuk menghubungkan antar VM saja. Jadi kalau VM ke host OS dan juga VM ke internet itu nggak bisa terhubung ya. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Kita masuk ke VMware-nya. Di sini Ubuntu 3-nya bisa dinyalakan juga. Sambil nunggu proses bootingnya, kita bisa konfigurasi di Ubuntu dan juga Ubuntu 2. Masuk ke Ubuntu dulu ya. Di sini kita klik kanan, kemudian pilih Settings, pilih Network. Ini kita ganti menjadi LAN segment. Nah, di sini kan masih kosong ya. Jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. LAN segments ini kita klik, kemudian Add. Nah, di sini teman-teman bebas mau diberi nama apa. Misal saya akan beri nama LAN Strip Network. Lalu oke. Di bagian sini kita klik, kemudian kita pilih LAN Network. Lalu oke. Kita setting juga pada Ubuntu 2. Klik kanan, kemudian setting, lalu network. Di sini kita ganti LAN segment, lalu pilih LAN Network. Klik oke. Terakhir pada Ubuntu 3 kita ganti juga ya. Klik kanan, setting, network, ganti LAN segment, pilih LAN network. Oke. Nah, sekarang kita perlu konfigurasi IP di semua VM secara manual. Di sini dari Ubuntu dulu ya. Di sini kita clear terlebih dahulu. Kemudian untuk setting IP-nya kita beri perintah sudo nano /etc/netplan/00 tab. Lalu enter. Nah, di sini untuk defaultnya ENS33 ini DHCP. Jadi pada DHCP true ini kita ganti menjadi no. Lalu enter. Di sini kita spasi sampai sejajar dengan DHCP. Kemudian ketikkan addresses -2 spasi kurung kotak buka. Masukkan IP-nya. Di sini untuk Ubuntu saya akan beri IP 192.168.1.1/24 kurung kotak tutup. Kemudian Ctrl X, lalu Ctrl Y, terus enter. Di sini kita sudo netplan apply. Kemudian kita coba cek IP address-nya. Nah, di sini IP-nya sudah benar ya, yaitu 192.168.1.1/24. Sekarang kita konfigurasi di Ubuntu 2.
Di sini kita clear dulu. Lalu sudo nano /etc/netplan/00 tab lalu enter. Nah, di sini DHCP-nya kita ganti no. Enter. Spasi sampai sejajar dengan DHCP. Kemudian addresses -2 kurung kotak buka. Di sini saya akan beri IP 192.168.1.2/24 kurung kotak tutup. Kemudian Ctrl X, lalu Ctrl Y, enter. Di sini sudo netplan apply. Coba cek IP addressnya. Nah, di sini sudah benar ya, 192.168.1.2/24. Kita lakukan lagi pada Ubuntu 3. Di sini kita login terlebih dahulu ya. Lalu masukkan password. Kita clear. Kemudian sudo nano /etc/netplan/00 tab lalu enter. DHCP ini kita ganti no, enter. Spasi sampai sejajar dengan DHCP, lalu addresses -2 kurung kotak buka. Di sini saya beri IP 192.168.1.3/24 kurung kotak tutup. Kemudian Ctrl X, lalu Ctrl Y, enter. Lalu di sini sudo netplan apply. Cek IP addressnya. Oke, di sini juga sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita akan coba menghubungkan ketiga VM ini. Di sini kita coba ping IP Ubuntu terlebih dahulu dengan ping 192.168.1.1 enter. Oke, di sini berhasil ya. Kita coba Ubuntu 2 dengan ping 192.168.1.2 enter. Nah, di sini juga sudah terhubung ya teman-teman. Kita coba pada Ubuntu. Di sini kita ping Ubuntu 2, ping 192.168.1.2 enter. Oke, bisa ya ini. Kemudian ping Ubuntu 3, ping 192.168.1.3 enter. Oke, di sini juga bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba pada Ubuntu 2, ping yang Ubuntu 1, ping 192.168.1.1 enter. Nah, di sini bisa ya. Sekarang kita coba ping yang Ubuntu 3, ping 192.168.1.3 enter. Oke, di sini juga sudah bisa ya. Artinya ketiga virtual mesin ini sudah saling terhubung ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.